Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini akan membawakan sebuah cerita berjudul Ngunduh Jiwo. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Dalam cerita ini akan bercerita mengenai tumbal pesugihan dari seorang perias pengantin. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Ngunduh Jiwo bagian 1. Istriku jadi korban pesugihan perias pengantin. Sudah 7 orang wanita meninggal dunia dalam 1 bulan. Rata-rata, orang yang meninggal tersebut adalah orang yang baru saja menikah. Entah mengapa, kejanggalan ini membuat Pak Sumardi, selaku orang yang bisa memandikan jenazah, mencari tahu terkait kematian aneh yang terjadi kepada setiap orang yang baru menikah. Kematian yang terus terjadi dalam waktu yang singkat membuat Pak Sumardi dan juga istrinya bertanya-tanya terkait apa yang sedang terjadi di desanya. Pasalnya, setiap para wanita pengantin tersebut meninggal, pasti saja meninggalkan jejak yang sangat mengganjal bagi mereka berdua. Korban ke-8, Jawa Tengah. Langkah kaki pria tua berjalan ke arah sebuah gubuk yang sudah ramai dengan banyak orang dengan mengenakan pakaian serba hitam. Selain itu, pria tua itu juga tampak cuek dengan tangisan yang bercampur dengan teriakan akan tidak terimanya kematian salah seorang anggota keluarganya. Pak Sumardi namanya. Dia adalah salah satu orang di desa Tapak Kromo yang berprofesi sebagai lebih atau orang yang bisa melayani desa yang ditunjuk langsung oleh kepala desa. Kedatangannya bukanlah sebuah berita yang baik. Jika Pak Sumardi telah membawa peralatan seperti minyak, sisir dan hal lainnya di salah satu rumah warga, berarti besar kemungkinan kedatangannya adalah memberikan duka bagi keluarga tersebut. Hal ini dikarenakan pekerjaannya yang menjadi bagian dari pelayan desa mengharuskan Pak Sumardi untuk membantu segala proses yang terjadi di desa, seperti kematian atau pernikahan. Kali ini, Pak Sumardi mendatangi salah seorang rumah warga untuk bermaksud memandikan jenazah. Namun, karena memang jenazahnya wanita, biasanya Pak Sumardi dan juga istrinya hingga para warga menyebut mereka sebagai keluarga lebih. Kedatangan Pak Sumardi dan istrinya disambut hangat oleh keluarga almarhumah. Mereka berdua segera menemui keluarga Eli untuk menanyakan terkait keadaan almarhumah dan kapan proses pemandian akan dilaksanakan. Pak Sumardi, ucap dari keluarga almarhumah yang tidak disebutkan namanya. Sudah siap semuanya? Tanya Pak Sumardi. Pak, bagaimana kalau kita tunda 1 jam dulu, Pak? Pinta orang tua almarhumah. Ditunda? Mengapa memangnya? Begini, Pak, anak saya meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dan sekarang tubuhnya menekuk seperti orang yang sedang merasakan kedinginan. Sudah beberapa kali kami rentangkan kembali tubuhnya, namun tidak bisa diluruskan, Pak. Pak Sumardi merasa ada yang aneh dengan penuturan dari orang tua almarhumah tersebut. Baru kali ini dirinya menemukan jenazah wanita yang tubuhnya menekuk dan tidak bisa diluruskan. Karena penasaran, Pak Sumardi dan istrinya pun menuju ke kamar almarhumah. Saat mereka berdua tiba di kamar almarhumah, Pak Sumardi dan Ibu Sumi terkejut saat melihat tubuh jenazah wanita itu dalam keadaan menekuk. Kedua tangan dan kakinya benar-benar menekuk dan menghadap miring ke sebelah kiri. Lalu, bagian kepala menunduk ke bawah seperti apa yang dikatakan oleh orang tua dari almarhumah tersebut. Seperti sedang kedinginan. Bu, ucap Pak Sumardi. Aku mengerti, Pak, ucap Ibu Sumi. Pak Sumardi pun meminta kepada orang tua almarhumah tersebut untuk membawa si almarhumah ke tempat pemandian jenazah sebelum nantinya jenazah tersebut dimandikan. Jika telat dan berlama-lama dalam prosesnya, maka resiko terbesarnya adalah jenazah tersebut tidak bisa diluruskan kembali tubuhnya.
Beberapa anggota keluarga dan almarhumah pun membawa tubuh almarhumah menuju ke tempat pemandian jenazah. Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera melakukan tugasnya untuk memandikan jenazah tersebut. Namun, sebelum mereka berdua memandikan jenazah, tugas penting dari Pak Sumardi dan juga Ibu Sumi adalah meluruskan tubuh jenazah. Bro, tubuh si almarhumah sudah berada di tempat pemandian. Tirai sudah ditutup dengan rapat. Ibu Sumi dan Pak Sumardi siap melakukan tugasnya. Percikan air sudah memenuhi tong besar yang biasa digunakan untuk memandikan jenazah. Mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi di tempat pemandian, karena waktu penguburan sudah mundur dari ketetapan yang bisa dilakukan. Selain itu, kerenda mayat juga sudah datang. Orang-orang yang bertugas untuk mengubur jenazah kembali ke rumah si almarhumah untuk menanyakan kapan jenazah akan dimakamkan. Berbagai keriuhan terdengar di luaran tempat pemandian. Saat Ibu Sumi menanggalkan satu persatu tubuh jenazah, Pak Sumardi memilih untuk berada di luaran. Ia keluar sejenak untuk memberikan waktu kepada istrinya agar bisa meluruskan tubuh si jenazah tersebut. "Bu, jangan lupa oleskan dengan minyak," ucap Pak Sumardi dari balik tirai. Hatinya begitu tidak tenang. Ia sama sekali merasakan kengerian yang luar biasa tak kalah mendapati jenazah semacam ini. Mungkin jenazah yang meninggal dengan luka yang berada di sekujur tubuh sudah biasa. Mungkin jenazah yang meninggal dengan meninggal bekas luka borok sudah biasa. Akan tetapi, jenazah yang meninggal dunia dengan tubuh yang menekuk hingga membuat bagian anggota tubuh lainnya sulit dikembalikan lagi seperti semula, itu adalah hal yang tidak biasa. Batin Pak Sumardi seperti mengira-ngira akan kemungkinan-kemungkinan aneh yang terjadi kepada almarhumah. Dia seperti melihat sedikit gambaran kecil terkait kematian yang dirasakan oleh si almarhumah. Entah karena memang ada sesuatu yang membuatnya seperti itu, atau karena faktor tertentu yang membuat tubuhnya menekuk hingga sulit diluruskan kembali. Selama Ibu Sumi melakukan tugasnya, lehernya sering merasakan hawa merinding yang sangat besar. Di bagian telinga sering terdengar angin kecil, seolah-olah ada yang meniupnya dari belakang. Lalu muncul bau busuk dari salah satu bagian sensitif dari si jenazah tersebut. Ibu Sumi pikir bau busuk tersebut dikarenakan kotoran dari si jenazah yang belum dikeluarkan. Jadi, Ibu Sumi tidak ingin memiliki pemikiran buruk terkait bebauan tersebut. Telapak tangan Ibu Sumi mulai dioleskan dengan sebuah minyak. Minyaknya minyak khusus, entah jenis apa, tapi minyak tersebut sangat ampuh untuk meluruskan tubuh jenazah yang menekuk atau memang mampu meluruskan bagian-bagian lainnya. Setelah dioleskan ke telapak tangan, mula-mula Ibu Sumi mulai meluruskan bagian tangan. Ia sangat telaten hingga mengurut tangan tersebut beberapa kali. Alhasil, tangan dari si jenazah tersebut menjadi lemas yang awalnya sangat keras. Kondisi tangan yang menekuk kini bisa diluruskan kembali seperti semula. Dari tangan Ibu Sumi kembali melanjutkan pengolesan minyak tersebut ke bagian kaki. Di bagian ini, Ibu Sumi merasa tubuhnya berat. Resiko yang besar saat dirinya memandikan jenazah adalah dia juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan jenazah. Sempat Ibu Sumi mengucapkan sesuatu seperti merasa kesakitan. Pak Sumardi pun segera menanyakan apa yang terjadi di tempat permandian tersebut. "Bu, aman toh?" "Aman, Pak." "Masih lama ndak?" "Sebentar lagi kelar, Pak." Dengan terpaksa, Pak Sumardi kembali mengurungkan niatnya untuk membantu. Dia terkadang khawatir jika istrinya terlalu menekankan diri untuk membantunya. Akan tetapi, bentuk kesetiaan yang dilakukan oleh Ibu Sumi benar-benar membuat Pak Sumardi sangat menjaganya. 5 menit berlalu, Ibu Sumi sudah berhasil meluruskan bagian kakinya. Kini,
ia segera melakukan langkah terakhir, yaitu mengembalikan posisi kepala si jenazah yang menunduk ke bagian bawah. Hati Ibu Sumi sempat terheran-heran dengan si jenazah tersebut. Apa yang membuatmu seperti ini, Nduk? Mengapa setiap bagian tubuhmu serasa ditekan oleh sesuatu dan diikat satu sama lain? Apa yang membuatmu seperti ini, Nduk? Hati nurani Ibu Sumi benar-benar terketuk saat melihat tubuh si jenazah yang tidak normal, seperti yang pernah ia mandikan sebelum-belumnya. Ia kembali mengoleskan telapak tangannya dengan minyak tersebut, dan segera mengurut bagian leher si jenazah agar posisinya kembali seperti semula. Saat dimana jari jemarinya mengurut leher si jenazah, tiba-tiba leher Ibu Surni seperti ditekan oleh sesuatu hingga dirinya merasakan kesakitan. Astagfirullah, leherku. Pak Sumardi yang mendengar hal tersebut kembali terpanjat dan bangkit dari duduknya. Ia tampak tidak tenang setelah mendengar keluhan dari suara istrinya yang sedang membereskan bagian terakhir dari jenazah tersebut. Bu, bagaimana? Ada apa, Bu? Tanya Pak Sumardi dengan nada yang penuh kekhawatiran. Nggak apa-apa, Pak. Aman-aman aja. Sebentar lagi selesai. Ibu Sumi segera melanjutkan pekerjaannya. Dia menguatkan diri sebisa mungkin untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Suara percikan air yang awalnya mengalir, kini tiba-tiba terhenti. Keanehan mulai terjadi saat Ibu Sumi memperhatikan tiap tetes air yang menetes dari selang yang diletakkan di tong pemandian. Dari luaran, ia mendengar suara kaki yang digesrekkan secara perlahan. Bunyinya sangat berirama hingga membuat bulu kuduk Ibu Sumi merinding dibuatnya. Perlahan, Ibu Sumi meletakkan kepala jenazah tersebut. Ia melihat ada sesosok bayangan hitam yang berada di bagian samping kanan tirai. Ibu Sumi paham betul jika suaminya berada di bagian sebelah kiri, sedangkan di bagian kanan adalah bagian yang tidak bisa terjamah oleh siapapun, karena lokasinya berdekatan dengan perkebunan, sedangkan bagian kirinya adalah bagian yang bisa dimasuki oleh para warga. Lantunan doa terus-menerus diucapkan Ibu Sumi dalam hati. Bibirnya yang semula kering, kini akhirnya terbasahkan dengan air liur mulutnya, karena pergerakan dari mulut Ibu Sumi terhadap bacaan doa yang dilantunkannya tanpa suara. Srek, srek. Suara itu tampaknya terhenti saat berada tepat di dekat tirai. Ibu Sumi memperhatikan bentukan kaki dengan cara menundukkan kepalanya ke bawah. Matanya benar-benar jeli saat melihat bagian dari ujung kaki hingga mendapati sebuah keanehan yang terjadi. Bulu kuduknya seakan berdiri lebih dulu sebelum dirinya melihat secara lengkap keseluruhan tubuh seseorang yang tengah berdiri di bagian kanan tirai pemandian. Jantung Ibu Sumi berdegup kencang, nafasnya mulai tidak stabil. Bibirnya terus-menerus digerakkan dengan membaca bacaan doa untuk memohon perlindungan dari gangguan-gangguan aneh yang sedang dirasakannya. Kedua tangan Ibu Sumi tiba-tiba menjadi lemah saat dirinya mendengar sesuatu dari tempat si jenazah tersebut ditidurkan. Bunyi gerakan tulang yang benar-benar jelas dan penampakan sebuah kaki yang seluruh bagiannya mirip seperti kaki si jenazah tersebut. Krek, krek. 2 kali suara tulang itu berbunyi, seakan-akan telah membuat telinga Ibu Sumi enggan mendengar apapun lagi. Ia tahu suara itu benar-benar dari si jenazah, seakan-akan menaklukkan rasa takutnya. Ibu Sumi memberanikan diri mengangkat wajahnya ke atas. Dan apa yang terjadi? Posisi wajah dari jenazah tersebut telah menghadap ke arah Ibu Sumi. Jenazah tersebut seperti memelintir lehernya sendiri, hingga mampu melihat tubuh Ibu Sumi secara langsung yang sedang memantau hal lain di sekitarannya. Sorot matanya yang awalnya terbejam, kini tatapannya menatap tajam ke arah Ibu Sumi dengan tatapan yang sangat mengerikan. Ibu Sumi langsung berteriak karena itu. Ia kemudian menutupi wajahnya dengan kedua tangan.
menjatuhkan diri di dekat tirai hingga membuat tirai bergerak karena tertimpa beban berat tubuh Ibu Sumi. Teriakan itu pun membuat Pak Sumardi langsung menerobos masuk ke dalam tempat pemandian. Ia terkejut saat melihat istrinya sudah menutup wajahnya dengan kedua tangan sembari mengatakan, "Ojo ganggu aku, kowe wis mati, kowe wis ora ono ning donya." "Bu, Ibu, ada apa, Bu?" Pak Sumardi segera menutup jenazah tersebut menggunakan kain jari. Ia tidak mau jika kedatangan kehebohan ini mengundang banyak orang. Dan jika itu terjadi, Pak Sumardi telah menjaga kehormatan jenazah sebagaimana mestinya. Dan benar-benar kepanikan yang dirasakan oleh Ibu Sumi ternyata mengundang keluarga dari jenazah tersebut. Mereka kemudian berbondong-bondong untuk mendatangi lokasi pemandian jenazah. Kedatangan mereka membuat Pak Sumardi semakin tidak tenang. Proses pemandian jenazah ini benar-benar kacau karena keanehan yang terjadi terus-menerus meneror Ibu Sumi. Salah satu anggota dari keluarga si jenazah tersebut menanyakan perihal apa yang terjadi. Pak Sumardi kemudian menjelaskan bahwa keduanya merasakan ada keanehan yang terjadi kepada si jenazah. "Pak, ada apa? Apa yang terjadi?" tanya salah seorang anggota keluarga jenazah tersebut. Pak Sumardi segera memapah tubuh Ibu Sumi. Ia kemudian menatap tajam kepada salah satu anggota dari keluarga jenazah tersebut. "Kami akan selesaikan ini dengan cepat. Mohon tinggalkan kami berdua." "Tapi, kenapa tadi berteriak? Apa yang terjadi?" tanya anggota keluarga tersebut. Pak Sumardi mendekati pria muda tersebut. Ia kemudian menepuk pundaknya sembari meminta kepadanya untuk meninggalkan dirinya dan juga Ibu Sumi. "Pak," ucap Ibu Sumi dari dekat jenazah tersebut. "Dengarkan, Nak. Kami sebenarnya merasa terbebani dengan pekerjaan kami. Tapi, kami lebih merasa terbebani jika urusan kami belum kelar dan dirimu malah ingin tahu apa yang sudah terjadi saat ini. Tapi, bagaimana jadinya jika dirimu terkena gangguan aneh dari hal gaib?" Pemuda tersebut langsung mengundurkan diri. Ia seperti merasa ketakutan tak kala Pak Sumardi menjelaskan bahwa yang baru saja terjadi adalah oleh karena gangguan gaib yang baru saja menyerang Ibu Sumi secara nyata. Kepergian dari pemuda tersebut membuat Pak Sumardi dan Ibu Sumi semakin tenang. Akan tetapi, Pak Sumardi segera meminta kepada istrinya untuk menyelesaikan pemandian tersebut dengan cepat. "Cepat, selesaikan. Ada yang tidak beres dengan jenazah ini." "Iya, Pak. Ada yang tidak beres dengan jenazah ini." Kali ini, pemandian pun berhasil dipercepat berkat dibantu oleh Pak Sumardi. Mereka berdua juga segera mengkafani, memandikan setiap bagian-bagian dari jenazah tersebut. Walau ada banyak kejanggalan dari jenazah wanita yang mereka mandikan, tapi keduanya benar-benar tutup mulut akan hal tersebut. Mereka tidak menginginkan adanya kecurigaan dari para warga, sehingga membuat aib dari jenazah tersebut menjadi tersebar ke seluruh penjuru warga desa Tapak Kromo. Langkah selanjutnya, mereka berdua segera mengkafani jenazah si wanita tersebut. Dengan telatennya, Ibu Sumi membungkus bagian-bagian tubuh dari jenazah wanita tersebut dengan hati-hati. Ia memastikan jika seluruh tubuh jenazah wanita tersebut tertutup rapat. Setelah usai mengkafani, jenazah tersebut kemudian disolatkan. Banyak para warga yang sudah menunggu. Mereka segera memasuki rumah untuk menyolatkan si jenazah tersebut. Dari kejauhan, Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya terduduk diam. Keduanya benar-benar merasa ada lelah dan pegal-pegal setelah melalui semua proses itu. Sebelum jenazah dibawa menuju ke pemakaman, Pak Sumardi menanyakan kepada Ibu Sumi terkait apa yang baru saja terjadi. Sampai-sampai dirinya merasa ketakutan. Padahal, Ibu Sumi terbilang sudah berpengalaman sama seperti Pak Sumardi. Namun, dilihat dari raut wajah yang tergambarkan saat itu, wajah Ibu Sumi terlihat sangat pucat dan penuh tekanan. "Apa
Apa yang aneh dari jenazah wanita itu, Bu? Tanya Pak Sumardi. Aku mendapati banyak keanehan di tiap tubuh jenazah wanita itu. Dimulai dengan tubuhnya yang menekuk serta aura merinding yang begitu kuat. Semuanya terasa dalam waktu yang bersamaan. Jelas Ibu Sumi kepada Pak Sumardi. Lalu, mengapa Ibu berteriak? Dia hadir saat proses pelurusan bagian kepala sedang dilakukan. Dan bersamaan dengan itu, terdengar sesuatu yang aneh. Ucap Ibu Sumi. Sesuatu yang aneh? Benar, seperti suara berbunyian tulang yang dipatahkan dalam waktu sekejap. Suara bebunyian tersebut masih terngiang-ngiang di telinga Ibu Sumi. Bagaimana tidak? Setelah suara itu muncul, Ibu Sumi sempat terkejut tak kala melihat bagian kepala dari jenazah tersebut berbalik ke arahnya. Bisa dikatakan, bagian kepalanya berbalik dari tubuh aslinya. Atas ketakutan tersebut, Ibu Sumi hanya terdiam. Ia bersama dengan Pak Sumardi hanya menunggu di hadapan rumah duka sampai jenazah tersebut dimakamkan. Setelah jenazah disolatkan, jenazah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam keranda, lalu dibawa menuju ke pemakaman oleh para warga dan keluarga jenazah sembari mengaungkan kalimat tarji. Malam hari setelah pemakaman jenazah tersebut, Ibu Sumi masih melihat suaminya yaitu Pak Sumardi sedang terduduk diam di depan rumah. Seperti ada beban yang menyangkut di pikiran suaminya. Ibu Sumi mencoba menanyakan permasalahan yang sedang dipikirkan suaminya. Tumben ngelamun, Pak. Ada apa memangnya? Bapak masih ngerasa janggal aja, Bu. Sudah hampir 8 orang yang meninggal dalam 1 bulan. Tapi anehnya, rata-rata semuanya meninggal masih dalam keadaan pengantin baru. Ibu juga mikir gitu, Pak. Apalagi sama yang terakhir ini. Ibu ngerasa pengantin yang baru meninggal ini seperti ada sangkut pautnya sama yang sudah-sudah. Maksud Ibu selalu mencium bau busuk di daerah kemaluan si wanita tersebut. Tidak mungkin juga bau busuk tersebut dihasilkan karena hal-hal lain yang bersifat intim. Bau busuknya seperti memang yang ada yang menaruh bangkai di dalam kemaluan tiap jenazah para pengantin wanita. Entah mengapa, Ibu Sumi merasa ada yang aneh dengan kematian setiap jenazah pengantin wanita yang biasa ia dan suaminya mandikan. Setiap kematian dari pengantin wanita tersebut seperti terkait satu sama lain dan memiliki benang merah yang sama, yaitu bau busuk pada kemaluan. Sepertinya kematian ke-8 orang pengantin ini bukanlah kematian yang normal. Maksudnya, Pak, ada sesuatu yang sudah terjadi karena kematian aneh tersebut. Ibu Sumi langsung mengangguk paham. Kini dirinya menganggap jika kematian tiap pengantin wanita yang terjadi di desanya bukanlah kematian yang wajar, melainkan kematian yang disebabkan oleh sesuatu yang belum terungkap. Semakin malam, hawa dingin di desa Tapak Kromo semakin menusuk ke bagian tubuh hingga menembus ke tulang. Ibu Sumi Pak Sumardi segera masuk ke dalam kamarnya. Saat mereka ingin masuk ke kamar, keduanya mendengar suara tangisan dari arah kamar kosong yang dulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas dan tak layak pakai. Pak, dengar nggak? Iya, Bu. Bapak dengar. Ada yang nangis dari arah gudang. Keduanya pun berjalan menuju ke arah gudang, tepat penyimpanan barang-barang bekas miliknya. Tak disangka, semakin mereka berdua mendekati ruangan tersebut, hawa merinding serta suara tangisannya semakin membesar, hingga membuat langkah mereka berdua sedikit gugup. Pak Sumardi dan Ibu Sumi pun kemudian membuka kamar gudang tersebut. Dengan keadaan tangan yang sedikit gemetar,
Mereka berdua pun terkejut saat melihat penampakan seorang wanita yang sudah berbalutkan kain kafan lusuh sedang terduduk. Lalu tidak berselang lama, sosok wanita itu menengok ke arah Pak Sumardi dan Ibu Sumi sebagai pengucapan kalimat yang menakutkan. "Tolong, bebaskan saya." Part 2. 7 hari sebelum pesta. Wanita itu menangis sembari kedua tangannya menggaruk-garuk bagian bawah kemaluannya. Lalu, bersama dengan itu, muncul cairan yang menetes secara perlahan. Semerbak bau busuk mulai tercium. Pak Sumardi segera menarik tangan istrinya. Akan tetapi, Ibu Sumi hanya terdiam sembari menatap sosok wanita pengantin yang baru saja ia mandikan tadi pagi. "Nduk, ayo mulih ning alammu." Akan tetapi, sosok pengantin tersebut justru marah. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya dan menekukannya hingga terbalik. Suara hentakan tulang terdengar jelas. Pak Sumardi sudah tidak tahan. Ia kemudian menggapai gagang pintu dan menutup ruangan tersebut rapat-rapat. Ibu Sumi menangis terseduh-seduh saat dirinya mengetahui ada sesuatu yang memang sudah terjadi kepada arwah pengantin tersebut. Bagi orang-orang yang memang dihususkan untuk bisa merasakan luapan emosi arwah, Ibu Sumi dan Pak Sumardi kerap kali mendapatkan hal-hal istimewa dari jenazah-jenazah yang sering ia mandikan. Salah satunya adalah jika ada jenazah yang meninggal dengan keadaan yang tidak wajar. Arwah dari jenazah tersebut akan hadir di malam hari saat dimana dirinya dimakamkan. Lalu biasanya, arwah dari jenazah tersebut akan meluapkan emosinya di hadapan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk dengan raut wajah yang seram, marah, penuh dengan kekesalan, tangisan, atau bentuknya lainnya seperti sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa inilah yang terkadang mengganggu Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Ia bahkan harus rela menahan rasa sakit yang dirasakan oleh arwah tersebut untuk nantinya akan mereka berdua sampaikan terkait penyebab kematian dari jenazah tersebut. Dan sesuatu yang tidak biasa ini disebut dengan teror sepanjang hari. Jawa Tengah, 1 tahun setelah kejadian tersebut, 7 hari sebelum pesta pernikahan. "Duh, ayu tenan kowe Din," ucap Bi Imah selaku orang yang biasa merias pengantin. Dini Puspitasari namanya. Dia adalah seorang wanita yang sudah menginjak usia matang untuk melanjutkan hidupnya ke jenjang selanjutnya. Dibersunting oleh pria kaya asal desa sebelah. Dini sangat bangga. Ia bahkan terus-menerus mendatangi Bi Imah. Dini semakin yakin jika di hari pernikahannya dia akan mendapatkan kecantikan yang membuat orang-orang terpesona, khususnya dari keluarga suaminya. Setelah Dini berkunjung ke rumah Bi Imah, sang calon suami yang bernama Bagus Pramulyo Harntoro biasanya sudah menunggu di depan rumah Bi Imah dengan mobil berjenis Toyota Corolla Cross berwarna putih. Sembari mengepus rokok kreteknya, Bagus sedang menikmati hari-hari menuju pernikahan antara dirinya dengan wanita yang dicintainya, yaitu Dini Puspitasari. Tidak berselang lama, wanita yang ditungguinya keluar dari rumah. Seperti biasa, Dini menyalami tangan Bi Imah dan mencium kedua pipinya dengan pipi. "Nduk, jangan lupa, ini sisirnya sama bunga melatinya. Kalau bisa, kamu makan melati ini di 7 hari sebelum pesta pernikahan kamu. Oh ya, satu lagi, sisir ini hanya boleh kamu sisir di pagi, siang, dan malam, ya. Jangan sesekali menyisir rambutnya di malam hari. Jelas Bi Imah?" "Loh Bi, emangnya kenapa?" tanya Dini. Ketika mereka berdua sedang asik-asiknya berbincang-bincang terkait hal-hal yang aneh yang tidak boleh dilakukan di malam hari, tiba-tiba
seorang wanita muda dengan umur sudah memasuki kepala dua, langsung mengagetkan Bi Imah dan juga Dini. "Nanti demit manten datang," ucap Cici, anak tunggal dari Bi Imah yang kadang sering membantu Bi Imah untuk merias pengantin. Dini dan Bi Imah langsung terkejut saat dikagetkan oleh Cici. Namun tidak berselang lama, mereka berdua tertawa kembali. Mereka semua seperti layaknya saudara dan memiliki ikatan keluarga yang kuat. Maklum, Dini terlahir bukan dari orang yang mampu. Ayah dan ibunya hanya seorang petani yang ada di desanya. Dan saat pernikahan akan dimulai, ayah dan ibunya terpaksa harus melakukan apapun karena yang nantinya menjadi calon mertua dari Dini adalah seorang bos besar di desa sebelah. Setelah mereka bertiga berbincang-bincang, Dini pun izin pamit karena Mas Bagus sudah menunggunya di hadapan rumah Bi Imah. "Bi, Cici, Dini pulang ya," ucap Dini dengan menundukkan kepalanya. Bi Imah dan Cici pun mengizinkan Dini untuk pulang. Keduanya tampak tidak sreg dengan sikap Mas Bagus yang tidak mau masuk setiap Dini berada di rumah Bi Imah. Setelah berpamitan pulang, Dini segera menghampiri Mas Bagus. Mereka berdua pun saling peluk dan meluapkan rasa rindu dan kangennya. "Sudah sayang?" tanya Mas Bagus. "Sudah Mas." Aku boleh ngomong sesuatu nggak Mas?" tanya Dini. "Boleh dong sayang. Tapi di dalam mobil aja deh. Nanti ketahuan Bi Imah sama Cici kalau ngomongnya di sini." Senyum Dini sembari mengarahkan pandangannya ke arah Bi Imah dan Cici. Bi Imah dan Cici yang tahu saat keduanya sedang menjadi topik pembahasan hanya bisa tersenyum sambil tertawa ringan. Dini pun melambaikan kedua tangannya sebelum dirinya memasuki mobil Toyota Corolla Cross milik suaminya. Mesin mobil pun dinyalakan. Bunyi suara yang menggelegar ditambah dengan elegannya mobil tersebut membuat Bi Imah dan juga Cici sangat terpesona dengan anak tunggal dari bosnya tersebut. Bi Imah yang memang sudah bekerja sama dengan kedua orang tua Bagus sangat menyadari jika Bagus adalah salah satu anak yang paling beruntung di dunia. Sejak kecil, keinginan Bagus selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Bahkan, untuk hal-hal yang tidak mampu dibelinya untuk anak semata wayangnya, yaitu Cici. Kedua orang tua Bagus mampu menyulapnya bagaikan debu yang bertebaran di udara. "Dan Bagus, itu anak yang sangat beruntung ya Duk," ucap Bi Imah kepada anaknya Cici. "Iya Bu, aku jadi sangat iri dengan Dini. Dia kok bisa ya dapetin Mas Bagus? Sudah ganteng, tajir, wangi, kaya raya, dan jadi anak tunggal dari bos besar di desanya. Apalagi ya kurangnya?" senyum Cici. Mobil pun kemudian berjalan pelan meninggalkan rumah Bi Imah. Mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk mengisi hari-hari sebelum pesta pernikahan dimulai. Di dalam mobil, Dini masih terdiam. Tampaknya moodnya langsung berubah seketika, tak kala dirinya meninggalkan rumah Bi Imah. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dini hanya terdiam sembari menatap ke arah jendela mobilnya. "Sayang, kok diem aja? Katanya mau ngobrol," tanya Bagus sembari menyetir mobil kesayangannya dengan tenang. "Aku mau tanya sesuatu Mas. Ini tentang Bi Imah dan Cici," ucap Dini. "Boleh sayang, silakan tanya. Kamu mau nanya apa sama mereka? Kan mereka juga udah berada di bagian keluargaku juga. Sok, bilang, kamu mau nanya apa?" Tidak seperti biasanya, Bagus sangat cerewet. Hal ini ia lakukan agar tidak membuat calon istrinya bersedih dan stres terkait hal-hal kecil yang mengganjal di dalam hati. Bagus tidak mau jika nantinya saat keduanya sudah berumah tangga, hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan dan malah membuat bukit-bukit masalah yang sangat besar. Karena itulah, dengan kerendahan hatinya, Bagus pun berusaha untuk menyenangkan calon istri dengan apapun caranya. "Aku mau tanya sesuatu Mas. Kenapa setiap kali aku berada di rumah Bi Imah,
Kamu nggak pernah masuk ke dalam rumah? Kenapa kamu cuma ada di depan rumah dan berdiri di dekat mobil? Kenapa nggak lihat aku yang lagi dirias oleh Bi Ima?" Bagus hanya terdiam. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Dini saat itu juga. Kini, ia hanya fokus ke depan untuk melihat jalanan yang semakin ramai saat memasuki jalan raya. "Mas, kok diem?" "Nggak apa-apa sayang, aku cuma nggak enak aja kalau ngerokok di dalam rumah Bi Ima," jelas Bagus. "Tapi kan Bi Ima juga ngerokok." Selalu saja wanita memiliki alasan untuk bisa menerima jawaban yang sesuai dengan hati dan diterima dengan baik oleh pikirannya. Selama hal tersebut tidak terjadi, makhluk berjenis kelamin wanita ini akan terus-menerus mencecar pasangannya dengan berbagai macam pertanyaan konyol yang seharusnya tidak ditanyakan. Itulah wanita. Oke, aku jawab." Bagus menghela nafas sejenak. Sebenarnya, dia tidak mau membahas hal ini. Yang ia inginkan adalah ketentraman hatinya dan juga calon istrinya. Namun, karena pertanyaan tersebut selalu ditekan, maka mau nggak mau Bagus harus menjawabnya dengan sedetail mungkin kepada Dini. "Jadi gini sayang," ucap Bagus dengan panggilan cintanya kepada Dini. "Aku dari kecil sudah diasuh oleh Bi Ima. Keluargaku sudah menjadikan Bi Ima sebagai perias pengantin pribadi dari salah satu usaha yang bapakku miliki. Namun, di sisi lain, aku merasa risih dengan anak tunggalnya yang bernama Cici. Dia kadang memberikan kepadaku perhatian yang lebih. Wajar saja memang, aku adalah tuannya. Namun, aku tetap tidak suka jika hal itu melebihi dari garis perhatian wanita pada umumnya." Setelah mendapatkan penjelasan detail dari Bagus, Dini baru memahami akan alasan calon suaminya ini tidak masuk ke dalam rumah Bi Ima. Salah satu alasannya adalah karena anak dari Bi Ima sendiri, yaitu Cici. Memang benar, ketika Mas Bagus datang, orang yang pertama kali menyambutnya dengan senang hati adalah Cici. Sambutannya bahkan melebihi dari apa yang Dini kira. Baru suara mobilnya saja berdenging di telinga Cici, sudah menyiapkan wedang teh manis kesukaan Mas Bagus. Lalu, dia juga kerap memberikan makanan-makanan pasar dan yang lainnya agar Mas Bagus lebih lama berada di rumah Bi Ima. Lagi-lagi, Dini kembali terdiam. Entah hati seorang wanita terbuat dari apa. Jika bisa diibaratkan, hati wanita layaknya kain sutra yang memiliki tekstur yang halus, lembut namun tidak licin, sama seperti hati wanita. Hatinya sangat sensitif dan sulit menerima banyak alasan yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Walau bibir mengucap kata tidak, hati wanita tidak seperti itu. Justru hati wanita adalah salah satu perasaan yang sulit untuk ditebak dan disangka-sangka. "Kamu marah lagi ya sayang?" tanya Bagus. "Enggak, aku enggak marah." "Halah, bohong. Buktinya pipinya langsung merah," goda Bagus. Bagus pun mencoba untuk membuat guyonan yang menjadikan mood Dini menjadi lebih baik. Dan benar saja, atas godaan dan guyonan tersebut, Dini kembali tersenyum. Bagus benar-benar sudah berhasil meluluhkan hati Dini yang terkadang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selain itu juga, Bagus sudah berhasil membuat Dini menjadi wanita yang sempurna. Dia benar-benar tidak memandang siapa keluarga Dini. Entah itu petani, orang kaya, pengusaha, penjabat, atau yang lainnya. Bagus tetap mengedepankan cinta dan kasih sayang dibandingkan ribuan derajat yang mampu membutakan mata cintanya. "Sayang, kalau ada apa-apa, bilang ya. Biar aku tahu. 1 minggu lagi kita mau menikah. Masa kamu kalau ada masalah masih diem-diem aja? Kan biar aku juga tahu." "Iya sayang, maafin aku ya." Bagus mengelus rambut Dini. Dini menyandarkan kepalanya di pundak Bagus. Sungguh indah kisah percintaan mereka berdua. Di saat bunga sedang bermekaran, lebah yang menginggap dengan senang hati memberikan madu. Di saat dua pasangan sedang bermesraan,
kisah cinta akan menjadi sebuah catatan baru dalam kehidupan yang semu. Perjalanan kembali dilanjutkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.25 waktu Indonesia bagian Barat. Bagus mempercepat laju mobilnya. Setelah membawa Dini memutari tempat-tempat yang ia suka, kini saatnya Bagus mengantarkan calon istrinya pulang ke rumah. Walau bagaimanapun juga, Bagus tetap mengedepankan kehormatan kedua orang tuanya. Ia dididik menjadi pria sejati yang taat akan aturan yang telah dijalankannya. Hatinya sudah terbentuk menjadi seorang satria sejak dini. Hal ini dikarenakan didikan dari kedua orang tuanya yang begitu menjunjung tinggi kehormatan serta sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Bi Imah sewaktu mengasuhnya di waktu kecil. Sesampainya di rumah Dini, Bagus mematikan mesin mobilnya. Suara derungan dari mobil tersebut membuat kedua orang tua Dini segera keluar dari rumahnya untuk menyambut calon menantu tercintanya. Bagus dan Dini pun keluar dari mobil. Sambutan hangat dari kedua orang tua Dini, yaitu Pak Tirjo dan Ibu Sri. "Assalamualaikum," ucap Dini. "Waalaikumsalam. Kalian sudah pulang toh? Bapak dan Ibu kira kalian akan lama jalan-jalannya," ucap Pak Tirjo. "Enggak lah Pak, kan kami berdua sebentar lagi akan menikah. Jadi kami lebih memilih untuk jalan-jalan di sekitar desa aja, sekaligus mengantarkan Dini ke Bi Imah," jelas Bagus. "Oh, begitu. Bi Imah sehat?" tanya Pak Tirjo. "Alhamdulillah beliau sehat Pak." "Oh ya, karena sudah sore, Bagus mau langsung pulang ya Pak, Bu," ucap Bagus. "Loh, dan Bagus gak mau mampir dan makan kolak singkong buatan ibu mertuamu dulu?" ucap Pak Tirjo dengan candaan khasnya. "Haduh Bapak, bisa saja. Kebetulan Ibu sama Bapak di rumah udah nunggu. Malam ini kami mau membahas terkait dengan pernikahan. Jadi aku mau cepat-cepat semuanya dibereskan," jelas Bagus. Mendengar kalimat tersebut, hati Pak Tirjo dan Ibu Sri menjadi terenyuh. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika calon mantunya benar-benar mempersiapkan semuanya seorang diri. Sedangkan Pak Tirjo dan Ibu Sri, mereka berdua hanya bisa memberikan doa dan bantuan lainnya yang mungkin tidak seperti layaknya keluarga Bagus yang memiliki segalanya untuk dipersiapkan. "Nak, sebelumnya kami sekeluarga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang banyak ya Nak. Kami tidak menyangka sebentar lagi derajat kami akan diangkat oleh Tuhan melalui pernikahan kalian berdua. Semoga selama pernikahan berlangsung tidak ada kendala dan gangguan aneh-aneh. Semoga selama pernikahan berlangsung tidak ada kendala dan gangguan aneh-aneh." "Amin Pak Bu." Bagus minta doanya. "Semoga putri Bapak dan Ibu gak ngambekan terus ya," canda Bagus. Dini pun langsung mencubit perut Bagus dan sontak saja Bagus langsung berderiak sembari tertawa kegirangan. Mereka semua pun tertawa dengan hal kecil seperti ini. Benar-benar kebahagiaan yang diciptakan oleh diri sendiri. Mereka semua berhasil memberikan kebahagiaan yang layak untuk bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya. Selain berpamitan dengan Pak Tirjo dan Ibu Sri, Bagus pun segera memasuki mobil antiknya. "Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah Dini dan menuju ke sebuah desa yang bernama Tejo Kromo. Ia kemudian sejenak membuka jendela hanya untuk melihat wajah cantik calon istrinya, Dini. Seketika, Dini memperlihatkan senyuman indahnya seperti layaknya bulan purnama yang memiliki keindahan sinarnya. Desa Tejo Kromo adalah desa yang sejahtera. Dilihat dari tempatnya yang berada di bagian atas, Desa Tejo Kromo diberkati dengan tanah yang subur dan warganya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang berprofesi sebagai peternak, tukang kayu, petani, bahkan banyak dari mereka memiliki dan memilih untuk menjadi pengusaha kain. Namun di Desa Tejo Kromo, hampir semua orang mengenal Bagus.
Orang-orang mengenalnya karena termasuk anak semata wayang dari bos kayu terbesar di desa tersebut. Kedua orang tua Bagus juga memiliki banyak pekerjaan, yang salah satunya adalah sebagai pengatur pernikahan di sebuah tempat. Tidak heran jika saat musim nikah tiba, keluarga Bagus akan sangat sibuk untuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan pernikahan. Sesuai dengan apa yang sudah diceritakan oleh Bagus, Bi Ima adalah orang yang sangat penting di keluarganya. Berkat Bi Ima, kedua orang tua Bagus memiliki usaha tambahan dan menjadikannya sebagai orang tersukses di desa Tejo Kromo. Namun berbeda dengan apa yang sudah terjadi dan selalu terdengar di masyarakat, keluarga dari Bagus tidak hanya dikenal dengan hal-hal baik saja. Ada satu aib yang sangat populer di desa Tejo Kromo terkait dengan keluarga Bagus. Warga desa telah mengetahui kegagalan Bagus dalam membangun keluarga. Bagus sudah 2 kali gagal membangun keluarga karena setiap kali dirinya menikah, istri yang dinikahinya langsung meninggal dunia. Dan itu biasanya terjadi setelah beberapa hari pernikahannya berlangsung. Tidak heran jika orang-orang menyebut Bagus sebagai duda muda di desanya. Oleh sebab itulah, kedewasaan dari Bagus tidak diragukan lagi. Dia mampu membuat para wanita yang dicintainya luluh dengan apa yang dia lakukan. Rumor yang buruk di keluarga Bagus ternyata hanya diketahui oleh sebagian orang. Mereka yang mengetahui hal tersebut dari keluarga korban atau mantan istri Bagus. Lalu, tersebar ke beberapa penjuru warga hanya untuk memberikan kepercayaan terkait dengan hal aneh yang dianut oleh keluarga Bagus sendiri. Namun, rumor yang dibagikan oleh para warga tidak diindahkan oleh orang-orang yang tetap memuja dan memuji keluarga Bagus. Mereka juga yang sudah berkecimpung dalam pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua Bagus tidak akan mempercayai rumor kotor yang disebarkan oleh orang-orang yang memang tidak menyukai keluarga Bagus. Mobil terhenti di sebuah rumah mewah yang berada di tengah-tengah desa. Rumah yang dibangun di atas tanah yang sangat subur itu memiliki banyak sekali tanaman di depannya. Gerbang rumah yang menjulang tinggi hingga terdapat beberapa orang yang sering berlalu lalang karena memiliki urusan dengan kedua orang tuanya, tampak menundukkan kepalanya ketika Bagus mendatangi rumah. Dan Bagus datang, ucap salah seorang menundukkan kepalanya di saat mobil Bagus mulai memasuki gerbang rumah. Dari dalam rumah, keluar seorang wanita dengan rambut yang disanggul dan berjalan layaknya seorang putri. Dia adalah ibu dari Bagus yang bernama Ning Putri Melati. Orang-orang memanggilnya sebagai Bunda Melati. Hal ini dikarenakan Bunda Melati layaknya seorang ibu dari orang-orang warga desa Tejo Kromo. Dia sangat peduli dengan keluhan yang disampaikan oleh banyak warga. Dia juga tidak segan untuk membantu para warga untuk segera menikah dengan pembiayaan merias pengantin yang sangat-sangat murah meriah. Akan tetapi, kejadian-kejadian aneh biasanya terjadi saat para warga yang menikah dengan tawaran yang sangat menarik dari Bunda Melati. Biasanya, para pengantin yang mendapatkan tawaran tersebut beberapa hari setelahnya akan jatuh sakit. Bunda Melati berjalan menuju Bagus yang baru saja turun dari mobilnya. Bagus yang mengetahui kedatangan bundanya, ia pun menundukkan pandangannya sebagai tanda hormat kepada orang tua. "Bunda, kamu yakin akan menikah dengan putri petani itu?" tanya Bunda Melati. Bagus hanya terdiam. Di hadapan ibunya, nyalinya menjadi ciut. Ia seakan tidak berani mengatakan apapun. Tak kala sudah berhadapan dengan ibunya sendiri. Yang Bagus rasakan, ibunya seperti memiliki aura khusus yang membuat orang-orang menunduk tanpa diminta. Karena itulah, pantas para warga yang ada di desa Tejo Kromo sangat menghormati Bunda Melati. Wibawanya yang dimilikinya membuat para warga sangat ketakutan saat dirinya sudah berada dekat dengan Bunda Melati. Sebentar lagi, bunga melati bermekaran. Musim nikah akan tiba, dan kamu berada di musim nikah. Semoga
Sisir yang nantinya diberikan oleh Bi Imah kepada calon istrimu bukanlah sisir yang nantinya menjadi perhitungan selanjutnya. Jelas Bunda Melati. Bagus pun langsung merendahkan tubuhnya hingga tubuhnya hampir bersujud dan mencium kedua kaki ibunya tersebut. Bagus seperti menolak dengan apa yang menjadi tawaran ibunya terhadap calon istrinya. Bagus mohon Bunda, tolong jangan berikan sisir yang bercampur serbuk bunga melati. Sudah 2 kali aku gagal membangun keluarga. Apakah Bunda tega dengan Bagus? Bagus memohon-mohon kepada ibunya untuk tidak memberikan sisir bercampur serbuk melati kepada calon istrinya. Dia tahu sisir yang dimaksud bukanlah sisir biasa, dan bunga melati yang diberikan oleh Bi Imah juga bukanlah sembarang bunga melati pada umumnya. Bunda Melati pun merendahkan tubuhnya sembari mengelus rambut anak tunggalnya itu. Aku tidak yakin kamu akan membangun keluarga, anakku. Jangan lupakan janji yang sudah dibuat oleh keluarga kita. Bunda Melati pergi meninggalkan Bagus yang masih menundukkan kepalanya hingga menyentuh tanah itu. Tidak berselang lama, kedua mata Bagus meneteskan air mata. Ia begitu merasakan kesedihan yang tiada tara, tak kala ibunya mengatakan hal tersebut kepadanya. Seperti ada luka lama yang dirasakan oleh Bagus. Sisir dan Melati adalah sebuah musuh utama dan yang tidak ingin ia temui lagi dalam hidup. Karena kedua istrinya juga meninggal karena hal tersebut. Oleh sebab itu, Bagus tidak ingin semuanya terjadi. Ia ingin melepaskan semuanya dan tidak lagi terikat dengan ajaran sesat yang diajarkan pendahulunya yang kini menjatuhkan ketakutan dan kutukan itu kepada dirinya. 6 hari sebelum pesta pernikahan. Pagi hari yang indah, Dini sudah membantu kedua orang tuanya untuk pergi ke sawah. Seperti biasa, sebelum dirinya pergi ke sawah, Dini selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Bi Imah, yaitu memakan 1 buah bunga melati dan menyisiri rambutnya di kala pagi, siang, dan sore. Bi Imah melarang kepada Dini untuk memakan bunga dan menyisir rambutnya di malam hari. Entah karena ada pantangan khusus atau yang lainnya. Menurut Bi Imah, hal yang nantinya akan terjadi adalah sebuah kekacauan dalam hidupnya. Namun, kalimat yang masih membuat Dini terngiang-ngiang hingga saat itu adalah perkataan dari Cici yang memberikan alasan tidak masuk akal terkait dengan larangan tersebut. Cici mengatakan, jika nantinya Dini melanggar pantangan tersebut, Dini akan dihadiri oleh demit pengantin yang akan menerornya setiap hari. Sembari bercemin, Dini kemudian memakan 1 buah kembang melati, sembari menyisiri rambutnya dengan halus. Perpaduan rasa sepat dan sedikit manis dengan aroma harum dan khusus dari bunga melati tersebut membuat Dini merasa melayang olehnya. Setelah memakan kembang melati dan menyisir rambutnya, Dini kemudian keluar dari kamarnya dan membantu kedua orang tuanya yang sudah berada di sawah. Kehidupannya yang sederhana membuat Dini tidak melupakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh keluarganya, teruntuk di mana dirinya akan menikah nanti. Dini diharapkan dapat memegang semua amanah yang telah diberikan oleh keluarganya. Sementara itu, Pak Sumardi dan Ibu Sumi menyadari bahwa bulan pernikahan akan jatuh sebentar lagi. Mereka berdua seperti sudah siap untuk menghadapi hal-hal yang sudah biasa hadapi, seperti melakukan pemandian terhadap para mayit yang nantinya berguguran tepat di bulan pernikahan. Bu, sebentar lagi akan memasuki bulan pernikahan. Bulan yang penuh dengan kematian, jelas Pak Sumardi. Ibu tahu, Pak, apakah ini ada kaitnya dengan rumor-rumor yang telah beredar? Pertanyaan dari Ibu Sumi cukup membuat Pak Sumardi terdiam. Mereka berdua bahkan tidak ingin turut campur terhadap rumor-rumor yang beredar di sekitaran warga terkait penyebab kematian para pengantin yang disebabkan oleh satu hal, yaitu tawaran yang biasa diberikan oleh Bunda Melati kepada para warganya agar cepat menikah. Desa ini benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang notabene memiliki kekuatan tertentu.
Jika memang rumor yang beredar itu terjadi, kemungkinan besar kita harus mencari inti dari permasalahannya. Ibu Sumi masih belum melupakan jenazah yang meninggalkan saat dirinya masih dalam keadaan pengantin. Setelah dirinya dan Pak Sumardi telusuri, ternyata jenazah wanita tersebut adalah istri dari seorang anak terkenal di desa Tirjo Kromo yang bernama Bagus. Dan keluarga dari wanita tersebut terus menuntut keadilan kepada keluarga Bagus. Namun semuanya tampak sia-sia. Karena itulah mereka menyebarkan rumor kepada warga lainnya untuk memberikan penjelasan terkait kematian aneh yang dialami anaknya sendiri. Namanya Kusumawati. Dia adalah korban ke-8, terhitung semenjak kita memandikan jenazah yang hampir semuanya pengantin. Ke-8 jenazah tersebut benar-benar dirias oleh satu orang yang namanya yaitu perias pengantin pribadi dari keluarga orang terkenal di desa ini karena kekayaannya. Jelas Ibu Sumi. Ketika Ibu Sumi menyebutkan nama Biimah, dadanya begitu sesak dan jantungnya berdegup kencang. Ibu Sumi seperti menaruh kecurigaan yang sangat besar kepada salah seorang warga desa yang sejak dulu bekerja di keluarga Bagus ini. Seakan menjadi gambaran terbaru dari Ibu Sumi dan Pak Sumardi, mereka berdua pun mengunjungi rumah korban ke-8 yang bernama Kusumawati. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mencari tahu terkait kematian aneh yang terjadi kepada korban ke-8 ini. Keinginan mereka hanyalah satu, sebelum musim pernikahan tiba, mereka berdua bisa menghentikan ini semua dengan mengaitkan beberapa pihak. Jika tidak, maka korban-korban selanjutnya akan berguguran. Keberadaan rumah Kusumawati, korban ke-8 dari pengantin. Pak Sumardi dan Ibu Sumi mengunjungi rumah keluarga Kusumawati. Seperti biasa, kedatangan mereka berdua benar-benar sangat ditakuti oleh para warga. Setiap kali Pak Sumardi dan Ibu Sumi mendatangi rumah warga, itu menandakan telah terjadinya kematian dari salah satu anggota keluarga. Namun berbeda untuk kali ini, kedatangan dari Pak Sumardi dan Ibu Sumi benar-benar menginginkan titik terang terkait dengan 1 tahun setelah kematian dari Kusumawati. Saat mereka tiba di rumah keluarga Kusumawati, seorang pria muda yang diyakini sebagai adik dari almarhumah Kusumawati menyambut kedatangan keduanya. Pak Sumardi, Ibu Sumi, ada apa ya? Apakah ada kabar dari desa jika salah satu keluarga kami ada yang meninggal dunia? Tanya pria tersebut. Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya tersenyum. Tidak berselang lama, anggota keluarga lainnya juga mulai keluar secara bersamaan. Mereka semuanya menyambut kedatangan Pak Sumardi dan Ibu Sumi yang tidak seperti biasanya, mengunjungi rumah warga kecuali jika memang ada tugas dari desa untuk memandikan jenazah. Pak Sumardi, Ibu Sumi, tumben kalian berdua mengunjungi rumah kami. Apa ada sesuatu hal yang memang terjadi kepada keluarga kami? Tanya orang tua Kusumawati. Tidak Pak, Bu, kami berdua ingin bersilaturahmi saja. Semestinya setelah 1 tahun kita mendapatkan sebuah kasus yang aneh dalam sejarah permandian jenazah di hidup kami. Kami ingin menanyakan banyak hal. Sebelumnya, pria muda ini bernama siapa? Tanya Ibu Sumi. Pria muda yang diyakini sebagai adik dari almarhumah Kusumawati pun terkejut saat dirinya menjadi pembahasan pertama dalam obrolan yang disajikan oleh Pak Sumardi. Menjadi pembahasan pertama dalam obrolan yang disajikan oleh Pak Sumardi dan keluarganya. Nama saya Jeka Kusuma. Ibu Sumi hanya tersenyum. Ia kemudian kembali menatap ke arah orang tua almarhumah Kusumawati dengan tatapan yang serius tapi sedikit santai. Dia bernama Jeka, Bu. Dia anak yang paling bungsu dari keluarga kami. Semenjak kematian Kusumawati, kami berdua benar-benar dalam keadaan yang menderita. Jelas orang tua Kusumawati. Kalau boleh tahu, apakah benar
Kusumawati dulunya dipersunting oleh anak dari bos kayu di desa ini. Namanya kalau tidak salah, benar, dia adalah anak iblis. Dia keparat dan bajingan di desa ini. Bagus Pramulyo Hantoro, dia sengaja menyuntring putri kami hanya untuk ambisi orang tuanya. Pak Sumardi dan Ibu Sumi yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dengan sumpah serapah yang keluar dari mulut bapak dari Kusumawati. Bahkan, dia juga telah menyimpulkan bahwa kematian anaknya hanya dipergunakan untuk keperluan pribadi keluarga Bagus. Ambisi orang tuanya. Pak Sumardi dan Ibu Sumi belum tahu tentang rumor dari para korban pengantin di desa Tejo Kromo ini. Perias dari keluarganya memiliki ingon-ingon. Sebenarnya, yang dimaksud oleh bapaknya Kusumawati adalah peliharaan yang tidak tampak atau gaib. Biasanya, orang yang memiliki peliharaan harus siap juga untuk pemberian makan yang bertujuan sebagai salah satu syarat agar peliharaan tersebut tetap terikat dan terkekang dengan kehendak yang diinginkan tuannya. Sebelum Kusumawati dipersunting, 7 hari sebelumnya, dia selalu disuruh oleh orang tua Bagus ini untuk mengunjungi ke rumah salah satu perias pengantin pribadinya. Lalu, Wati diberi satu kresek hitam berisi kembang melati dan sisir khusus yang hanya boleh digunakan olehnya. Kembang melati dan sisir? Benar, ada yang aneh saat itu. Wati hanya boleh memakannya di kala waktu pagi, siang dan sore. Dia tidak boleh memakan atau menyisir rambut di malam hari. Katanya, jika nanti melanggar pantangan tersebut, maka demit manten akan mendatanginya. Dek, Ibu Sumi mengingat sesuatu. Dirinya dan Pak Sumardi saling menatap satu sama lain. Sepertinya keduanya mengetahui bentukan dari demit pengantin yang dimaksud oleh bapaknya Wati ini. Di hari ke-6, saat dimana Wati ingin sholat, dirinya mengaku melihat kejadian aneh di kamar mandi. Tak kala ingin mengambil air wudhu, Wati mendapati banyak kembang melati yang berjatuhan di lantai. Lalu dia juga menemukan sisir yang sama di kamar mandi. Akan tetapi, tiba saat dimana dirinya mengambil satu persatu kembang melati yang berada di lantai. Tiba-tiba, Pak Sumardi dan Ibu Sumi sangat serius mendengarkan cerita sebelum kematian Kusumawati, dan penyebab tubuhnya menjadi menekuk seperti orang yang sedang kedinginan. Demit manten itu menghampiri Wati hingga merasuki dan bersemayam di tubuhnya selama pernikahan tiba. Jadi, saat pernikahan tiba, yang dinikahinya bukanlah si Wati, melainkan, tanya Ibu Sumi dengan penuh penasaran, ingon-ingon yang dimiliki perias pengantin tersebut. Dan ternyata semuanya atas suruhan dari keluarga Bagus.